Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatul Ufyah. Di sini saya dari kelompok 10 akan menjelaskan terkait Omnibus Law. Omnibus Law sendiri atau yang biasanya kita sebut sebagai Undang-Undang Ciptaker atau Cipta Lapangan Kerja adalah undang-undang yang kemarin disahkan pada tanggal 5 Oktober oleh DPR. Namun sayangnya setelah disahkannya undang-undang ini mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat, sehingga banyaknya kontra menimbulkan adanya demonstrasi atau turun jalan oleh masyarakat baik dari kalangan buruh maupun mahasiswa. Undang-undang ini sebelumnya diklaim oleh Presiden Jokowi sebagai undang-undang yang memudahkan laju investasi, sehingga regulasi-regulasi yang sebelumnya diklaim rumit oleh beliau menjadi dipermudah karena Omnibus Law sendiri dalam bahasa yang berarti adalah keseluruhan. Omnibus Law ini secara hukum mencakup seluruh hukum yang berisi dari 11 klaster yang mampu menghapus, menggabung, dan menyederhanakan hukum-hukum sebelumnya yang pernah ada. Dalam Omnibus Law juga membahas banyak hal dalam 11 klaster. Dalam presentasi kali ini yang akan dibahas adalah terkait perizinan AMDAL dalam Omnibus Law. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya Ovi Megantari. Di sini saya akan menjelaskan pada poin ke B, yaitu Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan potensi pengabaian perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah menyatakan jika tujuan dari RUU Cipta Kerja ini untuk mempercepat proses perizinan guna mendukung investasi dan pembangunan dengan menyederhanakan peraturan perizinan dan menghilangkan barrier yang ada dalam proses perizinan. Terdapat 10 golongan materi yang akan diatur di dalamnya, yaitu yang pertama penyederhanaan perizinan tanah, yang kedua persyaratan investasi, yang ketiga ketenagakerjaan, yang keempat kemudahan dan perlindungan UMKM, yang kelima kemudahan berusaha, yang keenam dukungan riset dan investasi, yang ketujuh administrasi pemerintah, yang kedelapan pengendalian lahan, yang kesembilan kemudahan proyek pemerintah, dan yang terakhir kawasan ekonomi khusus. Adapun pengaturan terkait perlindungan lingkungan hidup tampaknya menjadi target utama yang ingin diubah dan disederhanakan. Perubahan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menggolongkan persyaratan izin, usaha atau kegiatan berdasarkan besarnya risiko terhadap kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan atau K3L menjadi usaha yang beresiko rendah, menengah, dan tinggi. A. Usaha dengan risiko rendah hanya perlu pendaftaran. B. Usaha dengan risiko menengah perlu izin usaha dan studi dampak lingkungan berupa pengisian dokumen, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup UKL-UPL yang dibuat standarnya oleh pemerintah. Dan untuk yang C, usaha dengan risiko tinggi perlu izin usaha dan studi dampak lingkungan serupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL dengan kerangka acuan yang dibuat standarnya oleh pemerintah. Untuk yang kedua, menghilangkan terminologi izin lingkungan, dan izin lingkungan tidak lagi menjadi syarat penerbitan izin usaha. Yang ketiga, memperkuat pengawasan dengan mengutamakan pendekatan pembinaan dalam merespon pelanggaran. Yang keempat, meniadakan sanksi pidana bagi pelanggaran izin. Pelanggaran ini hanya dikenai sanksi administrasi. Dan yang terakhir, membatasi keterlibatan masyarakat. Jika materi ini benar-benar diterapkan di Indonesia, maka tentunya akan berdampak pada upaya perlindungan lingkungan hidup, mengakomodasi prinsip-prinsip hukum lingkungan,
berbagai instrumen perlindungan lingkungan, dan kondisi pengelolaan lingkungan di Indonesia. Dikhawatirkan, Omnibus Law tersebut akan bertolak belakang dengan upaya-upaya perlindungan lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan subbab C, yaitu mengenai perizinan berbasis resiko berpotensi melemahkan perlindungan terhadap lingkungan hidup, di mana dalam RUU Ciptaker, pemberian perizinan berusaha menjadikan pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan berdasarkan perhitungan resiko. Resiko didapatkan dengan mengalihkan penilaian terhadap tingkat bahaya dan kemungkinan terjadinya bahaya. Kemudian, pengelompokan resiko dalam RUU Cipta Kerja juga menimbulkan resiko lainnya. Ada 3 faktor yang sebagai penimbul atau yang menimbulkan resiko tersebut, yaitu yang pertama, faktor penilaian resiko terbatas pada aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan atau pemanfaatan sumber daya. Dalam hal ini, pasal 8 ayat 4 masih membuka ruang bagi aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha. Dalam penjelasannya, pasal 8 ayat 4 tidak menjelaskan kriteria aspek lainnya dan hanya menyebutkan aspek keamanan dan pertahanan sesuai dengan kegiatan usaha. Sebagai contoh, penggolongan resiko yang digunakan di Inggris membuka sangat luas faktor-faktor yang menjadi dasar penilaian. Beberapa di antaranya meliputi resiko hukum, resiko informasi, resiko teknologi, resiko operasional, dan resiko lainnya. Yang berikutnya yaitu faktor tidak jelas sejauh apa indikator yang diperhitungkan dalam masing-masing faktor penilaian resiko, di mana tidak tergambar sejauh apa faktor lingkungan tersebut dipertimbangkan dalam penentuan resiko. Selain itu, dalam penentuan resiko lingkungan hidup juga seharusnya didasari atas inventarisasi lingkungan hidup yang memadai. Data terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan yang komprehensif serta standar-standar yang ketat. Sayangnya justru ketersediaan data dan standar yang ketat ini yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah, sehingga dikhawatirkan risiko lingkungan hidup tidak dipertimbangkan secara komprehensif dan matang. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengenai rumus perhitungan tingkat risiko berpotensi mengabaikan usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap perubahan lingkungan. Mengacu kepada naskah akademik RUU CK, manfaat dari penggunaan perizinan berusaha berbasis resiko terhadap pelaku usaha adalah adanya kemudahan dalam perizinan, yaitu mengurangi izin usaha, memangkas perizinan, dan memangkas biaya perizinan serta hal terkait lainnya seperti pengawasan. Tentunya hal ini mengkhawatirkan karena kemungkinan besar bertujuan mengeluarkan beberapa jenis usaha dan kegiatan dari daftar wajib AMDAL. Padahal jika mengacu kepada rumus perhitungan tingkat resiko, komponen dampak telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Kemudian komponen dampak tersebut antara lain luas wilayah penyebaran dampak, kemudian intensitas dan lamanya dampak, sifat kumulatif dampak, dan sebagainya. Hal yang tidak ada atau tidak spesifik dalam Permen LHK 38 tahun 2019 adalah aspek probabilitas, di mana penting untuk dipastikan bahwa aspek probabilitas tidak memberikan ruang bagi usaha yang berbahaya, berdampak penting, memberikan ancaman serius, dan sebagainya. Tidak termasuk ke dalam kategori resiko tinggi, karena mekanisme untuk langsung menentukan usaha sebagai resiko tinggi tanpa melalui perhitungan seperti yang dilakukan oleh Permen LHK 38
tahun 2019 harus dilakukan. Sayangnya mekanisme tersebut tidak diatur dalam RUU Cipta Kerja. Nama saya Wanda Dwi Aprilia. Saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya. D. Berkurangnya makna perizinan lingkungan. Yang pertama, izin lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, izin lingkungan memiliki fungsi strategis yaitu A. Bungkus yuridis AMDAL, B. Sebagai instrumen pencegahan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan, C. Sebagai pintu masuk untuk pengawasan dan penegakan hukum, D. Untuk mengintegrasikan izin-izin di bidang lingkungan hidup seperti izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah B3, dan sebagainya. Karena fungsi strategisnya tersebut menjadi wajar jika izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha. Dari keempat fungsi strategis tersebut, hilangnya fungsi 1, 2, dan 3 merupakan kerugian bagi lingkungan hidup, sedangkan hilangnya fungsi 4 justru merugikan pemerintah dan pelaku usaha karena menghilangkan kesempatan untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan perizinan. Yang kedua, AMDAL. Berbeda dengan izin lingkungan, ketentuan mengenai AMDAL mengalami beberapa perubahan dan mengurangi makna AMDAL tersebut. Yang pertama, berubahnya kriteria usaha berdampak penting. Mengacu kepada naskah akademik RUU Cipta Kerja, berubahnya kriteria usaha berdampak penting karena hal-hal detail akan diatur dalam peraturan pelaksanaan dan agar adanya fleksibilitas bagi pemerintah pusat untuk mengikuti dinamika masyarakat dan perkembangan global. Alasan pengaturan dalam peraturan pelaksana justru menimbulkan kerumitan baru karena harus membongkar peraturan lama dan berpotensi kontraproduktif dengan tujuan penyusunan RUU Cipta Kerja yang ingin melakukan penyederhanaan perizinan. E. Menyempitnya ruang partisipasi publik dan akses masyarakat terhadap informasi lingkungan. Dalam RUU Cipta Kerja, penyempitan peran masyarakat dalam perumusan AMDAL juga terjadi. Berdasarkan RUU Cipta Kerja, masyarakat yang perlu menjadi objek konsultasi publik hanyalah masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan kegiatan. Berikut adalah perubahan redaksional pasal tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 26 Nomor 1 Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. 2. Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Yang terkena dampak, B. Pemerhati lingkungan hidup, C. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dan proses AMDAL. RUU Cipta Kerja Pasal 23 angka 6 mengenai perubahan terhadap Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama, dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa. Kedua, penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap usaha dan kegiatan. Menilik pada sejarah historis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pelibatan unsur tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan AMDAL. Dalam naskah akademik Undang-Undang 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa masyarakat terdampak belum tentu mengetahui informasi terkait dengan rencana pembangunan maupun memiliki pengetahuan tentang dampak pembangunan tersebut terhadap mereka. Tariani Setiawan, NIM 931330618 akan menjelaskan tentang pengawasan kepatuhan yang diprediksi akan semakin melemah. Setidaknya ada 3 hal yang penting dari konsep pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pertama, adanya pembagian kewenangan dari pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten atau kota. Kedua, adanya pejabat pengawas lingkungan hidup atau PPLH sebagai pejabat fungsional yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan sampai dengan menghentikan pelanggaran tertentu. Dan ketiga, adanya kewenangan Menteri LHK untuk melakukan pengawasan lapis kedua atau oversight. Sayangnya, dalam Omnibus Law, ketiga hal ini diubah dan dihapus. Kewenangan pengawasan saat ini menjadi terpusat di pemerintah pusat, sedangkan kewenangan PPLH dan oversight sudah dihapuskan. Kondisi ini akan membuat pengawasan terhadap kepatuhan akan semakin melemah, khususnya karena beban yang besar yang harus ditanggung pemerintah pusat. Selain itu, ketiadaan PPLH membuat hilangnya spesialisasi dalam pengawasan dan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan segera.
Subbab selanjutnya yakni tidak jelasnya konsep pertanggungjawaban mutlak. RUU Cipta Kerja tampaknya mendegradasi ketentuan terkait dengan strict liability. Setidaknya dalam dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999, ketentuan terkait strict liability dihapus dengan mengubah kewajiban bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di area kerja menjadi hanya wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran pada hutan. Adapun perubahan redaksionalnya berubah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 49 dikatakan bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Sedangkan pada RUU Cipta Kerja pada pasal 37 angka 16 mengenai perubahan terhadap pasal 49 Undang-Undang Kehutanan berisi tentang pemegang hak atau perizinan berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya. Sekalipun dalam Undang-Undang 41 tahun 1999 tidak disebutkan sebagai norma strict liability, tetapi para ahli hukum lingkungan di Indonesia bersepakat bahwa ketentuan ini dapat disebut dengan strict liability, bahkan cenderung sebagai absolute liability, karena tidak mengandung unsur defense atau escape clause. Kemudian, di samping itu, rumusan strict liability di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 itu juga berubah. Sekalipun ketentuan pertanggungjawaban mutlak tidak dihapus, namun redaksional pasal diubah menjadi sebagai berikut. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pasal 88 berbunyi, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan mengelola limbah B3, dan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Namun, pada RUU Cipta Kerja, pasal 23 angka 35 mengenai perubahan terhadap pasal 88, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, berbunyi, setiap orang yang tindakannya, usahanya dan kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan mengelola limbah B3, dan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan kegiatannya. Jadi, jika mengacu dalam naskah akademik, maka terlihat penghapusan ini merupakan sebuah upaya kesengajaan karena ketidakpahaman penyusun. Alasan penghapusan unsur kesalahan karena setiap pidana harus membuktikan unsur kesalahan. Tentunya, alasan ini menjadi sangat tidak rasional.